Nggak bisa tangan setelah itu. Itu mulai itu. Itu nanti. Ini apa dah? Itu mulai itu. Itu nanti. Ini apa dah? Bisa ngomong. Iya, tegang. Apa di mana ya? Nampak? Sudah ada. Nampak? Sudah ada penonton. Bisa kayaknya nih jaringannya nih. Nanti di meja sih, mau pakai lap. Ya lah, jeda dulu berarti.
Ini di mana ndak amun dulu. Mau biar bisa kak? Jaringan kayaknya nak. Jaringan. Tak pakai kuota sendiri? Iya, wifi kakak. Nah, ini bisa. Udah bisa ya? Ini enggak pakai apa-apa. Nih, Boleh siap formulir kuning ya. nih. Nah, nih sekarang nih, duduk nih sekarang. Gak apa-apa di sini aja. Halo, selamat sore Sobat JKN. Hari ini kita live bareng lagi bersama saya Nelda dan rekan saya Cik Sarah. Oke, dengan rekan saya Ibu Amelia Nilasari. Oke, untuk Sobat JKN yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, sore ini nanti kita akan dibantu oleh Ibu Amel menjawab pertanyaan dari sobat-sobat JKN yang hadir bergabung di live kita siang hari ini. Sore ya? Sore. Ya, Bu Cune, Bu Nelda. Hari ini kita temanya bebas ya, yang penting tentang BPJS Kesehatan. Ini Bu Nelda udah ada yang bertanya. Oke, halo kakak, BPJS di awal bulan dibayar, apakah bisa dinonaktifkan? Kak, kalau BPJS dari awal bulan Belum dibayar atau apakah bisa dinonaktifkan? Iya, silakan Ibu Amel diberikan penjelasan. Iya, Bu Yeye ya. Bu Yeye, kalau misalnya sudah terdaftar Ibu, itu memang untuk pembayaran pertama kali ada masa tunggu ya untuk peserta mandiri 14 hari. Jadi kalau seandainya Ibu belum melakukan pembayaran, otomatis itu kepesertaannya tidak aktif. Tapi kalau seandainya Ibu lewat dari 14 hari tersebut, dari tanggal yang sudah tertera di virtual account, itu virtual account-nya akan kadaluarsa Ibu. Tapi kalau yang Ibu maksud di sini dinonaktifkan karena peserta yang meninggal, silakan bawa surat keterangan meninggal ya. Jadi kalau seandainya peserta mandiri tidak Ibu bayar sesuai dengan tanggal di virtual account, akan otomatis nomor pembayarannya kadaluarsa dan wajib registrasi kembali seperti itu. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Meta. Kak, JKN ku nggak bisa dibuka, katanya nicknya salah, padahal itu juga. Ini ya mobile JKN ya berarti ya Bu Nelly, Bu Cune ya. Iya. Kalau mobile JKN-nya nggak bisa dibuka, nah bisa sih sebenarnya kita lakukan reset password ya dari aplikasi mobile JKN. Kalau memang sudah punya akun mobile JKN, jadi nanti Ibu bisa di situ klik lupa password dan nanti akan masukkan nomor KTP dan alamat email atau nomor handphone yang kemarin didaftarkan. Karena biasanya bukan nick sih itu. Karena user atau password. Tapi kalau memang ada kendala nick, boleh nanti ya Bu Cune ya isi form di keranjang kuning ya. Keranjang kuning ya? Ya, untuk peserta yang ingin melakukan pendaftaran dan reaktivasi, silahkan klik keranjang kuning yang ada di sebelah kiri kolom komentar. Kemudian untuk yang isi Bu Metanya nanti kalau memang kendala nanti untuk nicknya boleh isi di keranjang kuning kita, nanti akan kita hubungi lebih lanjut seperti itu. Kemudian untuk Sobat JKN yang ingin melakukan pelayanan dari rumah itu sudah bisa melalui WhatsApp layanan BPJS Kesehatan di 0811 8165 165 yang ada di atas kepala aku. Iya. Atau bisa telepon juga ya Bu Cune ya di 165 itu call center 24 jam. Selanjutnya Ibu Ranti ada, Assalamualaikum Kak, mau tanya, saya mau bikin JKN. Nah ini kalau maksudnya untuk kepesertaan bisa ya Bu Ranti di Pandawa tadi layanannya
melalui via WhatsApp 0811 8165 165. Tapi kalau yang dimaksud di sini aplikasi Mobile JKN bisa di-download di Play Store atau App Store. Silakan Ibu, nanti kita bisa lakukan sendiri registrasi akunnya. Selanjutnya cara merubah segmen peserta dari pekerja penerima upah ya ke peserta mandiri. Apa syaratnya? Itu juga bisa di Pandawa kita. Jadi Sobat JKN yang ingin melakukan atau mengakses layanan BPJS Kesehatan itu sudah bisa dari rumah saja melalui WhatsApp 0811 8165 165. Nah, di layanan WhatsApp ini jika Sobat JKN ingin melakukan perubahan data atau peralihan segmen, itu sudah bisa mengklik menu administrasi nanti. Jadi nanti pesan dari Sobat JKN itu akan dibalas oleh autoresponder, kemudian akan dikasih pilihan mau ke menu apa. Nah, nanti Sobat JKN silakan, atau Kak Insomnia silakan klik menu administrasi kepesertaan. Nanti akan dipandu oleh petugas atau agen yang mendapat pelayanan dari Kakak Insomnia. Nah, syaratnya apa saja? Ayo Ibu Amelia, syaratnya ya pasti ya nanti kita lakukan dari via WA itu ada foto selfie diri, tapi nanti akan diterapkan di mekanisme layanan WhatsApp-nya, pasti kartu keluarganya, nomor rekeningnya aktif. Tapi kalau memang tidak ada buku tabungan, kita juga bisa ke akun digital, bisa Shopee Pay, Dana dan lain-lainnya seperti itu. Cara mengaktifkan PBI kalau nggak aktif gimana? Nah, cara aktifkan PBI kalau nggak aktif gimana Kak? Iya. Nah, kalau PBI itu silahkan melapor ke dinas sosial setempat, nanti akan dilakukan reaktivasi, atau silahkan mengklik keranjang kuning atau formulir yang ada di sebelah kiri kolom komentar kita, nanti akan kita tindak lanjuti H+1 setelah live ini. Begitu Kakak Hijrah ya. Karena kalau untuk pengaktifan BPJS Kesehatan, kalau memang ingin dapat PBI ya tadi ya Bapak Ibu ya, Sobat JKN ya, Sobat JKN bisa melapor ke dinas sosialnya masing-masing atau ke kantor desa atau lurahnya. Tapi kalau ingin daftar peserta mandiri, silahkan layanan via WA di layanan Pandawa. Selanjutnya untuk Sobat JKN, BPJS PT pindah ke mandiri. Ya, itu tadi sama ya pertanyaan sebelumnya. Apapun jenis kepesertaannya, reaktivasi peserta bisa dilakukan melalui layanan Pandawa. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara bayar BPJS mandiri sedangkan kami nggak ada kartunya? Nah, Kakak Askia ya, Kakak Askia kalau tidak punya kartunya, kita saat ini ada aplikasi Mobile JKN, jadi Kakak Askia bisa download dulu di Play Store atau App Store. Nanti akan dimasukkan nomor NIK-nya untuk registrasi, dan di sana ada menu untuk cetak virtual account-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya Kak mau tanya kenapa ya kalau ambil antrian via Mobile JKN ada tulisan isi nomor rekam medik ya, nomor RM. Nah, ini ada beberapa sebab mungkin ya Sobat JKN. Bisa jadi untuk data RM ini kan rekam medis ya di rumah sakit, bisa jadi untuk data kepesertaan atau data isian pasiennya di rumah sakit itu belum lengkap. Jadi Sobat JKN bisa nanti lapor juga ya ke rumah sakitnya. Bisa jadi untuk data pasien itu belum lengkap di aplikasi rumah sakit. Tapi kalau memang mau bikin pengaduan dulu di aplikasi Mobile JKN juga ada menu pengaduan Sobat JKN. Jadi Sobat JKN bisa melaporkan pengaduannya dengan memilih tujuannya, apakah ke rumah sakit atau ke Vaskes atau ke BPJS Kesehatan. Pertanyaan berikutnya dari Kak Ranti, aku udah pernah download aplikasinya tetap gak bisa juga Kak, tapi timbul aplikasinya nggak bisa dipakai katanya. Oh iya, mungkin belum dilakukan registrasi ya Kak ya. Nah, setelah Kakak download itu silahkan Kakak lakukan pendaftaran dulu akunnya, registrasi akun, kemudian nanti baru login menggunakan NIK gitu. Kalau tidak bisa melakukan registrasi, nanti Kakak bisa akses ke Pandawa untuk perubahan data dan nomor handphone yang akan didaftarkan di BPJS Kesehatan, sehingga nanti pas registrasi yang dipakai adalah nomor handphone dan email yang sudah tersave di data BPJS Kesehatan. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Anissa Mulandari, Kak mau tanya di JKN
ada tulisan anggota keluarga non aktif tapi udah dibayar. Iya kakak, ini kita perlu cek lagi ya kak ya. Mungkin yang non aktifnya itu kita bisa harus cek jadi dulu ya, ya, bisa segmennya jadi dulu ya Bu Cune ya. Iya. Apakah kalau peserta mandiri biasanya sudah satu input satu kakak untuk pembayaran di banknya seharusnya masuk satu kakak. Harusnya satu kali bayar itu sudah aktif gitu kan. Nah kalau memang ada yang tidak aktif, nanti coba kami cek kembali atau kakaknya silahkan lapor di pengaduan atau di WhatsApp Pandawa tadi. Nanti akan di tindak lanjuti oleh petugas seperti itu. Oke, pertanyaan dari kakak kupu-kupu. Kak, apa bisa mendaftar BPJS secara online? Bisa kakak di WhatsApp 0811 8165 165 ini kak, nomor oranye yang ada di ujung jilbab saya. Atau juga bisa di aplikasi mobile JKN juga bisa. Atau telepon sobat JKN ke 165 layanan call center 24 jam. Iya, oke. Kemudian daftar mobile JKN-nya sekarang juga sudah bisa di ini ya kak ya, jadi BPJS Kesehatan itu ada namanya BPJS keliling. Kadang ada di kantor lurah, kadang ada di puskesmas, kadang ada di rumah sakit. Nah itu bisa diakses untuk pendaftaran ya kak, kakak kupu-kupu ya. Kemudian Kak Ranti, kak emang wajibnya bikin aplikasi JKN-nya ya? Iya kakak, jadi supaya akses layanannya kakak itu gampang. Sekarang untuk pelayanan di rumah sakit ataupun di FKTP ini bisa puskesmas, bisa dokter keluarga, bisa klinik. Untuk antriannya itu sudah memakai aplikasi mobile JKN. Kemudian di aplikasi mobile JKN juga punya kartu digital. Kemudian di aplikasi JKN ini sudah banyak menu-menu yang bisa memudahkan peserta JKN kita gitu. Jadi semua kemudahan sobat JKN itu bisa akses dari aplikasi mobile JKN. Tidak hanya ya untuk cek saja, tapi di sana sobat JKN juga bisa cek itu untuk rumah sakit yang terdaftar, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ataupun sistem antrian dia biar tidak manual ya untuk daftar ke rumah sakit, tapi dari rumah itu sudah bisa keep antriannya di vaskesnya, baik itu di klinik, puskesmas atau rumah sakit seperti itu. Jadi silakan. Tapi kalau tadi ya untuk pengaduan yang tanpa mobile JKN kita juga bisa lapor ke layanan Pandawa ke nomor WhatsApp di atas. Oke, kita lanjut ya Ibu Amelia ya. Ada pertanyaan nih dari Mr. Bin. Mbak mau tanya ya, boleh. Saya nggak tahu dulu terdaftar di perusahaan BPJS Kesehatan. Kemudian tapi sekarang pindah nggak mengcover BPJS Kesehatan. Kemudian apa lanjutannya nih Bapak Mr. Bin? Belum ada kelanjutannya ya? Oke, kita tunggu ya Pak ya kelanjutan pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Santi Hasanah. BPJS, PBPU, dan BP pemerintah daerah itu apa ya Kak? Oke, BPJS, PBPU, dan BP pemerintah itu apa? PBPI itu adalah peserta bukan pekerja penerima upah. Artinya bisa jadi PBPU ini adalah peserta mandiri yang mendaftarkan dirinya sendiri dan keluarganya dengan skema membayar iuran sesuai dengan kelas. Misalnya kelas 3 di 35.000, kelas 2 di 100.000, kelas 1 di 100.000. 150.000. Ya, 150.000 kelas 1. Kemudian BP pemerintah itu adalah bukan pekerja pemerintah daerah. Itu kalau di kita di KC Solo itu adalah peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Misalnya Kota Solo yang dibayarkan oleh pemerintah Kota Solo itu biasanya dikenal dengan jam kesko atau jam kesda gitu. Kak Santi Hasanah. Kemudian Bapak Mr. Bin masih belum ada. Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu Neni Sumarni, Kak kalau udah nggak bisa bayar, kalau mau bayar gimana caranya? Nggak bisa bayar ini gimana ya Kak? Ya mungkin Kak Neninya udah daftar mandiri, sudah menunggu masa validasi 14 hari, kemudian sudah 14 hari nggak dibayar sampai 1 bulan berikutnya. Dan nggak bisa lagi bayar dong karena virtual account-nya sudah blank. Artinya Kak Nininya harus ke kantor BPJS Kesehatan lagi atau lewat Pandawa melakukan registrasi ulang. Nanti akan kami update dan akan menunggu 14 hari kembali untuk baru bisa melakukan pembayaran. Oke, kalau udah bisa bayar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih sama ya Kak. Oke. Tapi kalau yang maksudnya Kak Neni tadi dulu mungkin pernah daftar mandiri ya, terus mungkin pernah dialih
dialihkan ke segmen lain, apakah itu penerima bantuan atau sebagai pekerja dari perusahaan. Nah, saat ini kan memang nggak bisa bayar sendiri tuh. Kalau posisinya saat ini non aktif, silakan ya untuk reaktivasi peserta ya. Seperti itu. Kita bisa reaktivasi peserta di layanan via WA, yaitu layanan Pandawa ke nomor WA 0811 8165 165. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana bilangnya Kak? Dengan Pak Setio, cara aktifkan kembali BPJS gratis gimana ya Kak? Lapor ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan setempat ya Pak Setio. Kemudian untuk Kak Ranti, misalkan saya tetap nggak bisa juga download aplikasinya, dipersulit nggak Bu berobatnya? Iya Ibu, untuk seluruh Indonesia sekarang kita berobatnya sudah pakai antrian mobile JKN. Jika Ibu terkendala, Ibu silahkan datang ke kantor BPJS setempat yang nanti ada petugas yang akan membantu Kak Ranti mengakses atau mendaftar ke aplikasi mobile JKN, sehingga aplikasi mobile JKN-nya sudah bisa dipakai untuk mengakses pelayanan gitu. Kak Rahma, Kak mau tanya, suami saya BPJS pemerintah, misal kalau mau bikin buat anak itu masuk BPJS pemerintah nggak? Nah, kalau untuk anak harusnya yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu udah 1 kakak ya Kak ya. Cuman kalau ada anaknya yang baru lahir itu harusnya sudah otomatis didaftarkan pada saat yang bersangkutan atau istrinya melahirkan di rumah sakit. Nah, itu akan otomatis masuk ke segmen ibunya gitu. Jadi kalau untuk anak yang baru lahir itu tergantung segmen ibunya. Kalau ibunya terdaftar di PBPU Pemda atau yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, maka anak yang baru dilahirkan otomatis masuk ke kepesertaan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Begitu juga kalau terdaftar PBIJK, otomatis anaknya akan masuk ke kepesertaan PBIJK saat lahir gitu. Kalau mandiri, ibunya berarti didaftarkan mandiri juga. Jadi Sobat JKN, kalau untuk cek data silakan dari aplikasi mobile JKN. Sobat JKN bisa cek di situ dari nomor kakak siapa saja sih anggota keluarganya aktif atau tidak. Kalau seandainya kepesertaan Sobat JKN itu adalah penerima bantuan, baik itu dari kantor pusat, dari pusat ataupun dari pemerintah daerah, Sobat JKN bisa langsung nih untuk melapor ke pemerintahnya. Kalau untuk penerima bantuan iuran dari pusat atau istilahnya itu PBIJK ya, jaminan kesehatan, itu bisa lapor ke dinas sosial atau kantor lurah atau desanya. Tapi kalau seandainya itu Sobat JKN terdaftar sebagai PBPU penerima bantuan yang dari pemerintah daerah, Sobat JKN bisa datang ke dinas kesehatannya agar anggota keluarga yang tidak terdaftar atau tidak aktif itu bisa didaftarkan susulan oleh pemerintah, seperti itu ya. Ya, sama ya dengan pertanyaan Pak Setio di bawahnya, cara aktifkan kembali BPJS gratis gimana Kak? Ya, silakan melapor ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan setempat yang nanti akan didata dan akan diusulkan ke BPJS kesehatan. Bawa kakak ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan setempat ya Pak Setio. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu Amel ya. Gimana cara rekap pembayaran tunggakan yang sudah lama? Rehab maksudnya ya. Oke, siap. Ibu Mirawati, gimana cara rehab? Nah, Ibu untuk rehab itu sudah ada di aplikasi mobile JKN ya Bu ya, menunya. Ibu silakan klik menu rehab pada aplikasi mobile JKN. Nanti akan disesuaikan Ibu rehabnya, Ibu mampu berapa bulannya gitu. Kalau ragu, Ibu boleh datang ke BPJS setempat gitu. Jadi buat Sobat JKN yang belum tahu, bagi Sobat JKN yang kepesertaannya mandiri menunggak, untuk iuran tunggakannya itu sudah bisa dicicil melalui menu rehab pada aplikasi mobile JKN gitu. Jadi nanti setelah cicilannya selesai, maka kartunya akan aktif kembali. Kemudian pertanyaan dari kata-kata. Waduh, nggak bisa berkata-kata nih Bu. Awalnya mandiri, karena saya udah lolos P3K, otomatis kan gaji saya dipotong tiap bulan. Tapi kenapa masih ada tagihannya? Iya Kak, kata-kata ini sepertinya mandiri ya sebelumnya. Kemudian sudah beralih ke P3K, namun masih ada tunggakan. Oke Kak, kata-kata mungkin silahkan nanti lapor ke BPJS setempat untuk menyesuaikan iuran atau tagihan atau tunggakannya. Mungkin saja pelaporan dari satuan kerjanya terlambat,
sehingga masih terbentuk tagihan mandiri gitu. Jadi tagihannya nanti bisa disesuaikan tergantung dari sejak kapan gaji P3K-nya dipotong BPJS Kesehatannya gitu. Kemudian penikmat senja. Oke, ayo Bu Amel, apa Bu pertanyaannya? Kak, BPJS saya dinonaktifkan, terus saya alih ke peserta mandiri. Apa bisa dibatalkan? Belum saya bayar. Nah, untuk Kak penikmat senja, kalau sudah registrasi sebagai peserta mandiri, itu kan ada masa tunggu ya 14 hari untuk dibayar. Kalau seandainya belum dibayar dalam masa waktu yang sudah tertera di virtual account, itu kepesertaan itu virtual account-nya akan kadaluarsa. Tapi kalau untuk dibatalkan saat ini belum bisa ya. Tapi kalau Kak penikmat senja ini ingin mengupayakan kepesertaannya mendapatkan yang dari pemerintah daerah, silahkan. Nanti mungkin bisa dialihkan sebagai penerima bantuan seperti itu ya. Atau mungkin kalau memang kakak sudah bekerja, bisa juga dialihkan ke perusahaan. Tapi kalau untuk menonaktifkan kepesertaan itu tidak bisa, gitu ya kak ya. Selanjutnya gimana ganti nomor HP yang sudah terdaftar di JKN anak yang masih usia 3 tahun. Untuk ganti nomor HP bisa di layanan Pandawa ya kakak ya. Itu nanti ada menu perubahan data. Jadi kakak bisa nanti lapor ke layanan Pandawa, cukup dari rumah, WhatsApp kami saja, nanti akan kami respon. Dan layanan Pandawa kita juga 24 ya Sobat JKN. Jadi Sobat JKN gak usah jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Nah selanjutnya kak, kalau ada tunggakan mandiri tapi dapat pengajuan dari tempat kerja suami, nah itu gimana ya kak? Nah kakak Ayu Rahmadina, kalau memang nanti dialihkan ke tempat kerja suami, pesertanya akan dilanjutkan ke tanggungan suami kakak, sehingga nanti peserta mandirinya tidak perlu dibayar lagi. Tapi kakak pastikan dulu, dicek di aplikasi mobile JKN ya, apakah kantor suami sudah mengalihkan kakak ke tanggungan suami, seperti itu ya. Jadi pastikan download aplikasi mobile JKN agar kakak bisa cek situ kepesertaannya yang aktif saat ini. Selanjutnya bagaimana cara pindah vaskes kak? Pindah vaskes bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN ya kakak, Wiputri. Jadi ada menu di situ perubahan data, kakak bisa lakukan perubahan vaskes itu minimal 3 bulan sekali. Di sana juga bisa melakukan perubahan vaskes dengan cek alamat vaskes yang kakak mau, seperti itu. Iya, kemudian juga bisa di Pandawa kita di 0811 8165 165. Oke, kita cek dulu gimana cara BPJS Mandiri pindah ke BPJS pemerintah. Tadi udah dijelasin ya Ibu Amel ya. Kak Jibeh, Kak, kalau statusnya masih aktif, apa bisa dinonaktifkan lewat kantor cabang? Nah, penonaktifan ini untuk Kak Jibe, kepesertaan BPJS Kesehatan itu seumur hidup. Kalau mau dinonaktifkan itu dengan ketentuan Kak Jibehnya pindah segmen. Misalnya sekarang mandiri, udah bekerja di swasta, itu kami alihkan ke swasta sehingga yang mandirinya sudah tidak ada tagihan lagi atau sudah beralih segmen atau berubah menjadi PNS atau P3K. Kalau mau dinonaktifkan saja itu tidak bisa gitu. Atau memang mohon maaf ada keluarga yang sudah meninggal, itu memang harus dinonaktifkan gitu. Iya, atau keluar negeri juga ya Bu Nel? Iya, keluar negeri. Misalnya Kak Jibe udah dapat pekerjaan nih di luar negeri. Nah, itu dilaporkan. Iya, dinonaktifkan sementara ke kantor BPJS Kesehatan setempat, membawa visa atau surat yang Tanda bekerja. ya tanda bekerja di luar negeri. Nanti akan dinonaktifkan sementara. Namun jika Kak Jibeh balik lagi ke Indonesia, itu segera melapor kembali sehingga bisa diaktifkan kembali BPJS kesehatannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan
Selanjutnya ini ya, Kan di kita di 1465 mau realisasi bisa di ini yang ada di kiri kolom ini tahap pesertaan Pandawa di KPP Nah, bisa dah. Sobat JKN terputus ya karena jaringan kami lagi nggak stabil. Sekarang kita lanjut ya Sobat JKN. Pertanyaan. Nah ini ya, mau aktifkan BPJS langsung ke kantor BPJS atau lewat Dana juga bisa. Kalau untuk aktifkan BPJS-nya nggak harus ke kantor ya Ibu Kakak Nendentul. Kita bisa layanan via WA di nomor 0811 8165 165. udah gitu Bu. Nah Kak, ini ada jadwal video call tapi sekarang belum ada kabar. Boleh dibantu Kakak? Boleh Kakak isi keranjang kuning kita lagi ya, nanti akan dihubungi lagi oleh petugas. Mungkin masih masuk ke daftar antrian untuk dihubungi ya Kakak. Selanjutnya Sobat CKN, jadi saat ini Sobat CKN bisa lakukan pengecekan data ya di aplikasi mobile CKN. Sobat CKN jangan lupa untuk memastikan kepesertaannya aktif. Jika tidak aktif, Sobat CKN bisa melakukan reaktivasi kepesertaan. Reaktivasi itu bisa dilakukan ke kantor BPJS Kesehatan, atau jika Sobat JKN belum sempat ya ke BPJS Kesehatan, bisa ke layanan Pandawa, ke layanan administrasi melalui WhatsApp itu ke nomor handphone yang ini 0811 8165 165. Nah, atau kalau saat ini kepesertaan Sobat JKN tadi tidak aktif, nah juga bisa melakukan untuk perubahan data di aplikasi mobile JKN. Ambil di situ untuk perubahan segmen, atau bisa juga via telepon Sobat JKN ke layanan 165, itu call center 24 jam. Nah, ini selanjutnya
Kalau kecelakaan nggak bisa klaim BPJS ya Kak. Nah Kakak Roni sesuai dengan peraturan presiden, nah ada beberapa kategori yang dijamin dan tidak dijamin oleh program JKN. Kalau Kakak Roni maksud di sini kecelakaan lalu lintas, itu adalah penanggung pertamanya adalah jasara harja Kakak Roni. Jadi harus ada dulu laporan dari kepolisian dan akan dicek apakah dijamin oleh jasara harja atau tidak. Kalau seandainya dijamin oleh jasara harja, berarti cukup sampai ke jasara harja saja. Tapi kalau dengan kategori ketentuan yang lain, apakah itu tidak dijamin oleh jasara harja, Kakak Roni baru bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan syarat harus ada surat dulu dari jasara harja. Tapi kalau kecelakaannya ini kecelakaan akibat kerja Kakak Roni, itu dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi semua program ini kita ada penanggungnya masing-masing. Selanjutnya dari KKN, Kak mau tanya dong, saya kan udah resign, BPJS-nya bisa dialihkan ke KIS. Nah untuk BPJS Kesehatannya saat ini nonaktif ya KN ya, itu bisa dilakukan reaktivasi KN, bisa lakukan kalau untuk KN berminat menjadi peserta mandiri yang membayarkan iurannya sendiri, bisa melalui aplikasi mobile JKN atau ke layanan via WhatsApp. Tapi kalau ingin dapat yang dari pemerintah, itu silakan lapor ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat sesuai dengan domisili KN ya, yang tertera di kartu keluarga atau alamatnya. Selanjutnya dari Sobat JKN Intan Permata. Kak mau tanya, kenapa ya saya baru daftar BPJS, tapi setelah 14 hari Kak nggak bisa dibayar Kak? Seharusnya untuk pendaftarannya kalau sudah dilakukan registrasi ulang, tertera tanggalnya Kakak, seharusnya bisa dibayar di tanggal yang tertera di virtual account Kakak. Tapi kalau memang Kakak ragu, bisa cek di aplikasi mobile JKN ya, virtual account-nya apakah kadaluarsa atau masih berlaku. Untuk registrasi ulang bisa Kakak juga lakukan di keranjang kuning, akan dihubungi kembali oleh petugas kalau memang pendaftaran yang pertama itu gagal. Selanjutnya Kak daftar lewat Pandawa, setelah dapat nomor virtual account nunggu sesuai tanggal tertera apa harus langsung. Untuk pendaftaran melalui kanal manapun, apakah itu ke Pandawa, ke BPJS Kesehatan langsung atau ke call center, virtual account-nya di sana ada tanggal kapan bisa dibayar. Jadi Sobat JKN pastikan membayar sesuai tanggal yang telah ditentukan ya. Karena kalau seandainya lebih cepat dari tanggal tersebut itu juga nggak bisa dibayar. Kalau ternyata terlewat ya untuk tanggal tersebut juga virtual account-nya akan kadaluarsa. Selanjutnya Sobat JKN kalau ada yang terskip boleh diulang kembali ya. Kak iuran BPJS kelas 1 berapa? Nah untuk Sobat JKN, kepeserta BPJS Kesehatan atau JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu untuk peserta mandiri ada 3 kelas ya. Kelas 1 itu 150.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000 per orang per bulan, kelas 3 itu 35.000 per orang per bulan. Jadi pendaftarannya wajib satu keluarga ya Sobat JKN ya. Tapi kalau seandainya salah satu anggota keluarga di kakak itu sudah terdaftar di segmen lain, itu memang tidak harus dialihkan sebagai peserta mandiri, cukup yang sisanya saja. Tapi kalau untuk iuran BPJS kelas 1 yang segmen lain seperti pekerja itu berbeda ya Sobat JKN. Yang kita sampaikan barusan itu untuk iuran kepesertaan peserta mandiri atau yang bayar iuran sendiri. Mbak dari Kakak Raya, Mbak JKN yang di pemerintah kalau pindah daerah JKN-nya masih bisa dipakai atau tidak? Untuk JKN yang dari pemerintah yang dibayarkan oleh iuran pemerintah pusat itu bisa ganti vaskes ya kemanapun Kakak Raya berdomisili. Tapi kalau seandainya Kakak Raya mendapatkan yang dari pemerintah daerah, harus izin dulu ya dari Dinas Kesehatan daerahnya apakah boleh pindah vaskes atau tidak ke luar daerah selain domisili, karena memang wewenangnya adalah pemerintah daerah itu. Tapi kalau tadi kalau tertera di mobile JKN-nya Kakak Raya itu
penerima bantuan jaminan kesehatan yang pusat ya, yang dibayarkan oleh pusat, itu boleh ganti vaskes kemana saja, baik ke puskesmas atau ke klinik dimanapun berada. Oke, Bu Amel aman ya Bu Amel ya. Selanjutnya ini kakak Titi iuran, oh ya ini udah ya, kelas 1. Ini kakak Cipale So. Assalamualaikum, misal mau tambah anggota keluarga bisa di Moba JKN. Nah kalau untuk peserta mandiri bisa dilakukan dari Moba JKN ya kakak, tapi kalau seandainya segmen lain boleh nanti dari WhatsApp saja. Nanti ada beberapa berkas yang harus dilampirkan seperti kartu keluarga. Nah, kakak mau tanya kalau anak saya nggak bisa bikin, kok anak saya nggak bisa bikin BPJS-nya? Oh iya kakak Dede, kalau ini peserta mandiri ya, sebenarnya kepesertaan itu bisa didaftarkan ya kakak. Tapi kalau yang kakak maksud di sini telat untuk kategori bayi baru lahir yang lahir di atas Desember 2018, kalau seandainya belum didaftarkan sejak lahir, nah maka kepesertaan bayi tersebut atau anak tersebut wajib dibayarkan sejak lahir, tapi tetap maksimal itu 24 bulan ya. Jadi kalau di sini yang kakak maksud itu telat bikin BPJS-nya, memang ada ketentuan anak yang lahir di atas Desember 2018 itu dibayar sejak lahir, seperti itu. Tapi seharusnya bisa dilakukan pendaftaran, cuman memang nanti tadi konsekuensinya harus bayar sejak lahir. Ini Bu Nel, Kak, ibu saya punya askes pensiunan. Mana nih? Nih, Mama Zilin, Kak, ibu saya punya BPJS pensiunan, tadinya aktif, sekarang mendadak nggak aktif, itu kenapa ya? Pensiunan PNS ya Kak Mama Zilin ya. Ya itu silahkan Kak Mama Zilin isi formulir reaktivasi kita di sebelah kiri kolom komentar, nanti akan kita tindak lanjuti. Nah itu bisa jadi kalau orang tua Mama Zilin sudah berusia di atas 85 tahun, itu akan dinonaktifkan dengan namanya program Gilang atau harus registrasi ulang gitu. Cukup membawa SK saja atau nanti melapor di WhatsApp kita juga bisa 0811 8165 165, melapor ke kantor BPJS Kesehatan setempat juga bisa gitu ya Ibu Mama Zilin ya. Kemudian terima kasih informasinya Ibu Cipales kosong ya. Oke, terima kasih sama-sama Kak Aries. Udah mana dia? Ting Kak, kalau misalnya saya mau lahiran mandiri ini Kak, tiba-tiba operasi bisa pakai BPJS atau mandiri juga Kak? Maksudnya gimana ya Kak Aries? Kalau misalnya saya mau lahiran mandiri, operasi tiba-tiba operasi bisa pakai BPJS? Oh iya bisa Kakak, kalau memang indikasi medis itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya Kak ya. Yang penting kakak pastikan BPJS Kesehatannya aktif. Tapi kalau yang dimaksud ini ya kakak, pada saat kakak di rumah sakit, terus kakak ini menyampaikan sama umum, terus dalam perjalanan masa rawat inapnya kakak mau beralih nih ke BPJS Kesehatan, itu tidak bisa ya. Jadi memang pada saat dirawat inap itu sudah diberitahukan kepesertaannya yang dipakai itu apa jaminannya di awal, apakah pakai BPJS Kesehatan atau umum. Tapi kalau memang kakak dari awal menyampaikan memakai BPJS Kesehatan, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi BPJS Kesehatannya terserah segmennya ya kakak, apakah itu peserta mandiri, peserta yang dibayarkan oleh pemerintah, atau sebagai pekerja. Kak, anak saya tadi aktif BPJS-nya, sekarang nggak aktif, umur 5 tahun, gimana cara mengaktifkannya? Nah itu kakak, kalau kepesertaannya yang dibayarkan oleh pemerintah, kakak lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya, agar bisa ditanggung lagi oleh pemerintah. Tapi kalau kakak bayar mandiri, nah tiba-tiba kepesertaan anaknya tidak aktif, itu silakan lapor ke layanan Pandawa. Nanti bisa kakak pilih di situ perubahan data untuk mengaktifkan peserta kembali ya, ke nomor 0811 8165 165 ya. Pemutihan BPJS kapan? Untuk saat ini masih sama ya kakak, jadi iurannya masih 24 bulan maksimal kalau seandainya menunggak.
jika kakak menunggak lebih dari 24 bulan itu hanya ditagih 24 bulan saja ditambah 1 bulan berjalan. Jadi itu udah termasuk pemutihan ya kakak ya. Tapi kalau memang kategorinya tidak mampu, silakan lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Kak, saya mau kartu BPJS. Kakak Ajo. Jadi kakak Ajo, kita nggak perlu lagi pakai kartu. Kita sekarang sudah pakai identitas tunggal ya, nomor KTP. Jadi kakak kalau seandainya mau akses pelayanan, itu cukup memperlihatkan NIK-nya saja. Kalau untuk anak, bisa dari nomor NIK di KK atau di KIA-nya ya, kartu identitas anak. Terhadap target RKT. Sehingga nanti Gak apa ya bang ya. untuk pesertaannya tidak perlu lagi membawa kartu di rumah sakit atau di puskesmas. Tapi kalau seandainya kakak memang butuh nih kartunya untuk pelayanan Bang, izin bang sebentar bang. tapi kalau kakak memang perlu ya kartu kepesertaannya, silakan Tinggal download Solo ya bang, atau boleh lanjut ke Cilain dulu bang? Tapi kalau misalnya kakak butuh kartu, sebentar ya sobat JKN Sebentar ya. bang. Nah, kalau seandainya sobat JKN butuh kartunya, itu bisa download dari aplikasi mobile JKN. Di situ ada menu kartu KIS digital. Soft copy kartunya akan dikirim ke email sobat JKN ya. Kak tanya, saya baru nikah, sudah berjalan 6 bulan. Sebentar. Nah, saya ingin tanya untuk merubahnya bagaimana? Kakak Aryan, untuk perubahan data karena sudah berubah status pernikahan itu, kalau untuk peserta mandiri kakak bisa lapor ke layanan Pandawa ya, ataupun peserta yang dari yang tanggungan pekerja pun itu bisa dilakukan dari layanan Pandawa. Siap, bisa bang, dengar bang. Jadi nanti pesertanya akan kita gabung suami istri seperti itu. Jadi June kemarin yang komitmen itu setelah disanding. Sebentar ya sobat KN ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, mau tanya kalau punya tunggakan bisa ke BPJS gratis nggak? Bisa kakak, jadi kakak nanti lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Memang nanti validasinya dari dinas kesehatan atau dinas sosialnya, apakah berhak atau tidak ditanggung oleh pemerintahnya, seperti itu. Tapi memang kalau kakak ingin mencicil tunggakan, silahkan nanti melalui program rehab ya, pembayaran bertahap seperti itu. Selanjutnya, Kak mau bacakan saya lupa sandi, gimana ya cara masuk ulang? Kakak bisa klik lupa kata sandi ya di aplikasi mobile JKN-nya. Nah, nanti akan memasukkan data NIK dan nomor HP atau email yang terdaftar saat pertama kali. Untuk reset kata sandinya akan dikirim ke nomor handphone atau ke email yang tersebut. Selanjutnya, Kak tadinya saya pakai BPJS Mandiri, tiba-tiba jadi PBI. Nah, kalau nanti PBI-nya tiba-tiba nggak aktif itu gimana? Nah, itu sobat JKN. Kalau sobat JKN itu download aplikasi mobile JKN, sobat JKN bisa pantau kepesertaannya setiap bulan, apakah saat ini masih BPJS Mandiri atau sudah penerima bantuan yang dari pemerintah. Kalau seandainya tidak aktif, itu bisa sobat JKN laporkan kembali ke BPJS Kesehatan melalui layanan Pandawa ini. Kalau memang ingin mengalihkan diri lagi menjadi peserta mandiri, seperti itu ya. Ini kakak Anti, kepesertaan Anda tidak terkategori sebagai peserta mandiri, sehingga mungkin terputus ya kakak. Boleh nanti dikirimkan kembali versi lengkapnya. Kalau ada yang terskip bisa dicat ulang ya. Ini Kak Sinta, Assalamualaikum Kak, mau tanya kalau punya tunggakan oh ini udah tadi ya. Jadi sobat JKN untuk mendapatkan kepesertaan yang dari pemerintah itu silahkan datang ke dinas sosial atau dinas kesehatannya, karena memang validasinya dari dinas kesehatan atau dinas sosial ya, apakah berhak atau tidak mendapatkan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah.
Ini Kak Sinta harus dilaporkan dulu ke dinas sosial, katanya harus dirawat dulu Kak. Nah kalau yang kakak maksud ini untuk reaktivasi yang dapat dari dibantuannya dari pemerintah daerah, itu memang pemerintah yang untuk pemerintah daerahnya ya, itu memang hak validasinya dari dinas sosial atau dinas kesehatannya Kak. Kalau yang kakak maksud ini dirawat dulu, mungkin itu memang kebijakan daerahnya kakak. Jadi memang kita sesuai dengan komitmen dari pemerintahnya ya. Boleh nanti koordinasi dengan BPJS tempatnya kalau memang butuh informasi lebih lanjut. Selanjutnya HP saya rusak sedangkan saya lupa nomor HP dan email. Kalau kakak lupa nomor handphone serta email yang kemarin didaftarkan, boleh nanti layanan Pandawa lakukan pilih nanti perubahan data ya, layanan administrasi, ambil perubahan data. Nanti kirimkan di situ nomor handphone yang saat ini aktif serta emailnya. Sehingga nanti BPJS Kesehatannya petugasnya akan mengupdate dengan data yang terbaru ya. Nah ini kalau saya dapat dan suami dapat yang gratis, apakah anak juga otomatis? Kalau seharusnya itu satu keluarga juga didaftarkan sebagai penerima bantuan ya kakak. Jadi kalau nanti ada yang tercecer nih belum terdaftar, itu boleh ke dinas sosial atau dinas kesehatan terdekat ya. Sehingga nanti akan dicek kembali apakah memang belum terdaftar atau tidak. Tapi pastikan kakak UP cek dulu ke pesertanya di lomba JKN. Jangan-jangan sudah terdaftar tapi memang tidak tahu kalau sudah didaftarkan oleh pemerintah. Bisa jadi karena anaknya kategori bayi baru lahir atau yang baru didaftarkan, jadi pendaftarannya memang dilakukan susulan seperti itu. Kak, saya kan punya BPJS berbayar dan rawat inap kelas 3. Nah kalau untuk kelas 3 Sobat CKN, apakah itu bayar sendiri atau yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, mohon maaf sesuai ketentuan memang tidak boleh naik kelas ya Sobat CKN. Jadi yang bisa naik kelas itu hanya untuk kelas 2 dan kelas 1 saja ya. Untuk dari kakak Aura, cara aktifkan BPJS yang sudah nggak aktif, nah itu kakak namanya proses reaktivasi ya. Jadi reaktivasi ini untuk kepesertaan Sobat JKN yang sudah tidak aktif bisa diaktifkan. Ini layanannya bisa melalui WA ke nomor 0811 8165 165 atau telepon juga bisa ke layanan 165 24 jam. Di Mobile JKN juga bisa seperti itu ya. Jadi tidak harus ke BPJS Kesehatan. Atau juga Sobat JKN jika kami hubungi kembali, mau kami yang menghubungi, boleh klik keranjang kuning di sebelah bawah ya. Selanjutnya Sobat JKN kalau ada yang terlewat boleh bantu di up kembali ya, diulang kembali. Nah ini aktifin BPJS, aktifin PBI, pindah ke Mandiri via WA Pandawa proses 1x24 jam, tapi sudah 3 hari belum bisa. Boleh kakak Dede diklik keranjang kuning ya, nanti akan kami hubungi kalau memang belum ada konfirmasi 1x24 jam. Tapi kalau memang kakak Dede ingin mencoba kembali layanan Pandawa, silahkan kirimkan kembali berkasnya di layanan Pandawa. Tapi untuk kami hubungi silahkan diklik di keranjang kuning ya. Biasanya sih sudah pasti kami respon dalam 1x24 jam ya. Untuk kakak Upya itu belum masuk kakak, berarti mohon maaf kakak, harus masuk kakak dulu ya, karena kepesertaan BPJS untuk anak yang di atas usia 3 bulan wajib punya NIK dulu kakak. Jadi boleh nanti ditambahkan dulu ke Disdukcapil ya, agar anaknya sudah punya NIK ya, nomor induk kependudukan. Serta autis apakah dapat BPJS secara free? Nah itu kakak, untuk BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah ya, bukan free ya kakak ya. Jadi ini kata-katanya harus kita ini lagi, jangan sampai berpikiran masyarakat itu BPJS yang gratis. Tidak gratis ya Sobat CKN, ini BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah untuk yang dibayarkan oleh pemerintah ini ada 2 jenis, apakah itu pemerintah pusat. Nah itu tuh yang saat ini sering disebut dengan PBIJK. Kategorinya harus masuk ke desil 1 dan sampai desil 5.
Dan ada juga yang dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui anggaran pemerintah daerah, bupati dan atau wali kotanya yang meng-SK-kan. Prosesnya itu ingin mendapatkan dari bantuan pemerintah pusat, itu lapor ke dinas sosial. Kalau untuk pemerintah daerah lapornya ke dinas kesehatan ya. Jadi nanti dinas terkait yang akan memvalidasi apakah masyarakatnya berhak mendapatkan yang dibayarkan oleh pemerintah atau tidak. Silakan ya kakak Diajeng. Kak, kalau mau ganti nama gimana ya? Kakak Yuyun, kalau namanya salah mau diganti, nah silakan nanti lapor ke layanan Pandawa. Di situ ada menu perubahan data ya kakak. Nanti kakak bisa lapor di situ untuk perubahan nama, nomor handphone, alamat, email dan lain-lain. Di sana tertera di menu perubahan data. Ambil layanan administrasi ya kakak, jadi tidak perlu jauh-jauh ke BPJS Kesehatan. Nah ini ada dari kakak Raffi, perubahan data mobile JKN harus 3 bulan dulu. Kalau untuk perubahan data itu tidak harus 3 bulan kakak, tapi kalau untuk perubahan Vaskes memang harus 3 bulan sekali ya. Jadi kalau yang kakak maksud ini perubahan Vaskes itu memang ketentuannya 3 bulan sekali baru bisa diubah. Tapi kalau dengan kategori tertentu, misalnya pindah domisili nih, belum 3 bulan dari Vaskes sebelumnya, tapi sudah pindah tugas, pindah dinas, atau pindah tempat tinggal, boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya kakak, membawa surat domisili kalau memang alamatnya berbeda dengan yang di kakak. Nanti bisa kita pindahkan tanpa menunggu 3 bulan. Kayak gimana cara masukin nama anak ke aplikasi mobile JKN? Oh iya kakak, jadi kalau misalnya ada penambahan anggota keluarga belum masuk nih kepesertaannya di mobile JKN, berarti kakak bisa nih layanan ke Pandawa atau ke Keranjang Kuning. Nanti kita akan lakukan penambahan anggota keluarga yang lainnya ya, sesuai dengan segmen yang saat ini. Tapi pastikan bayinya sudah masuk kakak ya, sudah ada nicknya. Kalau memang sobat JKN terdaftar sebagai peserta penerima yang bekerja atau pekerja, itu bisa lapor ke HRD-nya ya, biar nanti anggota keluarganya didaftarkan dari tanggungan perusahaan atau instansinya. Ya kak, ini Kak Yun ini tadi kalau nggak salah pertanyaannya mandiri ya, yang kelas 3 nggak bisa naik ke kelas 1. Betul kakak, kalau peserta mandiri kelas 3 saat ini memang tidak boleh naik kelas ke kelas lain ya kakak. Memang untuk rawat inapnya harus di kelas 3. Tapi kalau kakak maksud ingin merubah kelas di BPJS Kesehatannya yang saat ini membayar iuran 35.000, terus ingin menjadi iuran yang kelas 1 150.000 per orang, boleh kakak, silakan dilakukan dari aplikasi mobile JKN dengan syarat harus 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya. Jadi kalau sudah lewat dari 1 tahun, boleh kakak silakan nanti iurannya bisa dinaikkan menjadi kelas 1 ya. Kak, kalau mau merubah nama gimana ya? Nggak sama. Oh iya, boleh kakak, tadi di menu ini ya, di layanan Pandawa kita ada menu di situ perubahan data. Nanti disesuaikan dengan identitasnya. Ya ini dari kakak Boru, semua yang BPJS nonaktif bisa diaktifkan kembali kakak. Nanti itu namanya proses reaktivasi ya. Untuk reaktivasi peserta, kakak Boru mau daftar sebagai peserta apa nih? Kalau ingin daftar sebagai peserta mandiri, kakak bisa nih lapor ke layanan Pandawa, ke mobile JKN ataupun ke layanan call center kami, care center kami 165 24 jam ya. Jadi nanti atau diklik juga keranjang kuning, nanti akan kami hubungi untuk pendaftaran lebih lanjut. Jadi kalau kakak ingin daftar peserta mandiri bisa nih layanan yang tadi. Kalau yang kakak maksud itu sebentar ya sobat JKN. Nah, kalau yang kakak maksud ini diaktifkan lagi sebagai penerima bantuan, lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat ya. Kakak, saya BPJS ku bayar sendiri kelas 3, sudah lama nggak aku bayar, bisa pindah ke gratis. Nah ini kakak Anti kalau memang
tidak sanggup lagi membayar iurannya, silakan ya nanti datang ke dinas sosial atau dinas kesehatannya kakak, karena BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah harus dinas terkait, boleh dinas kesehatan atau dinas sosial apakah kepesertaannya bisa dilakukan menerima bantuannya. Kak, kalau mau vaskes karena pindah alamat, karena kalau untuk pindah vaskes di kalau boleh di KN, karena kalau mana saja pun beda alamat dengan domisili gitu ya kakak. Tapi kalau untuk pemerintah daerah memang harus ada validasi dulu dari pemerintah daerahnya apakah boleh pindah atau tidak ke luar daerah, seperti itu. Untuk kartu BPJS yang hilang Sobat CKN, ini ya kita sampaikan kembali bahwa kita saat ini tidak perlu kartu lagi untuk pelayanan ya Sobat CKN. Jadi kita sudah pakai nomor induk kependudukan, identitas tunggal. Jadi Sobat CKN cukup memperlihatkan identitas yang berisikan nomor KTP, nomor NIK-nya, tentu Sobat CKN sudah bisa dilayani di Vaskesnya. Tapi kalau memang Sobat CKN butuh nih kartu BPJS-nya untuk keperluan lain, misalnya nih mau daftar kuliah, nah itu Sobat CKN bisa download aplikasi Mobile CKN, di sana bisa download kartu KIS digitalnya. Ini ya, di Play Store atau App Store ini logonya. Ya Ibu Kakak Ratu ya, Kakak Ratu kalau nggak sanggup bayar iuran mandiri boleh kakak, kalau memang kategori tidak mampu nanti akan dibayarkan iurannya oleh pemerintah ya kakak. Silakan lapor ke dinasnya ya. Iya, wala. Uni, kan lain nak nelfon Uni dah. Enggak, lain nak nelfon Uni, jaringan terputus. Jaringan terputus. Enggak. Ya maaf ya Sobat CKN-nya jaringannya tidak stabil. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi sampai mana? Maaf ya Sobat CKN, kalau ada yang terlewat bisa di-up kembali ya. Nah ini Kak, apakah anak umur 5 tahun harus mau baca CKN? Nah sebentar. Nah ini selanjutnya, maaf ya Sobat CKN, tadi jaringannya sempat terputus, jadi ada beberapa mungkin yang terlewat kami bacakan. Boleh di-up kembali ya Sobat CKN. Ubah Vasket lewat Padawa sudah 3 hari nggak ada respon. Boleh kakak apel sebaiknya dilakukan dari aplikasi Mobile CKN saja. Itu kakak bisa klik sendiri, nanti Vaskesnya otomatis akan berubah untuk bulan depan. Jadi kakak tidak perlu menunggu konfirmasi, karena kakak bisa cek sendiri alamat serta Vaskes yang kakak inginkan. Semua Vaskesnya tertera di sana. BPJS aktif tapi masih ada penunggakan, itu gimana Bu? Nah ini kakak Virgo, jadi kalau BPJS-nya aktif, biasanya sebelum BPJS-nya aktif ini sudah terdaftar sebagai peserta mandiri dan ada tunggakan sebelumnya. Memang kita bisa beralih nih ke segmen lain walaupun masih ada tunggakan, tapi tunggakan itu tidak hilang Sobat CKN, itu tetap masuk, tetap ada di data Sobat CKN semuanya. Jadi tunggakan itu akan tetap ditagih
Jadi bisa jadi saat ini BPJS-nya aktif tapi bukan sebagai peserta mandiri, bisa jadi sebagai peserta tanggungan pemerintah atau sudah bekerja di perusahaan atau di ASN atau pekerja yang pemerintah, seperti itu ya. Jadi tunggakan baiknya Sobat CKN cicil bisa dilakukan di aplikasi Mobile CKN di menu Rehab Sobat CKN. Kakak Asdar, saya dapat SMS WA dari BPJS. Gimana kita tahu itu resmi? Jadi kalau seandainya Sobat CKN dapat WA, kalau memang isinya itu tunggakan atau jenis kepesertaan, sebaiknya Sobat CKN cek datanya langsung di aplikasi Mobile CKN ya. Nah, biasanya kami juga WA itu layanannya resmi Sobat CKN, ada logo BPJS Kesehatan dan ada centang biru. Tapi untuk pastinya Sobat CKN jangan ragu, kita juga ada layanan tuh di Instagram, bisa chat kami juga di Instagram atau di aplikasi Mobile CKN-nya ada menu pengaduan, sehingga nanti bisa Sobat CKN cek kebenaran informasinya ya. Mau aktifkan BPJS tapi udah beda kakak. Nah, ini untuk perubahan data Sobat CKN gak usah jauh-jauh ke kantor ya, karena kita juga ada layanan via WA. Jadi via WA ini bisa nanti untuk perubahan data. Jadi kalau memang sudah pisah kakak atau sudah kepesertaannya dengan keluarga yang baru, itu bisa diubah atau bisa digabung kepesertaannya melalui layanan via WA. Gitu ya Sobat CKN. Kak, BPJS saya sudah lama mati, apa bisa diaktifkan? Bisa Kakak Keisha. Nah, itu namanya proses reaktivasi peserta ya, untuk mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat terhenti. Kakak Keisha boleh mengaktifkan kepesertaannya. Yang pertama, mau dokter yang bayar iuran, berarti iuran mandiri yang bayar sendiri. Kakak Keisha bisa daftar melalui WA atau cek ranjang kuning kami yang di sebelah sini, atau bisa juga via telepon ke 165. Nanti akan diaktifkan kepesertaannya. Tapi kalau Kak Keisha ini sudah bekerja, sebaiknya lapor ke perusahaannya. Nah, nanti akan perusahaannya yang melaporkan ke BPJS apakah mau dialihkan sebagai pekerja, seperti itu ya. Tapi kalau memang Kak Keisha kepesertaannya yang menerima bantuan iuran, itu silakan lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan agar divalidasi lagi oleh Dinas Sosial dan Kesehatan masih berhak atau tidak menerima bantuan. Ya. Kakak, apakah anak umur 5 tahun harus buat Mobile CKN? Kakak Tasya, seharusnya untuk anak itu sudah tergabung ya kepesertanya dengan orang tua. Tapi kalau memang kendala nanti untuk verifikasi wajah, boleh kakak ke kantor BPJS terdekat saja, karena ini sudah masuk ke sistem rekam wajah ya, ke sidik jari dan lain-lain. Jadi mohon maaf kakak, untuk layanan yang ini silakan kakak ke BPJS Kesehatan saja ya, untuk nanti verifikasi wajah atau sidik jari. Tapi kalau memang kepesertanya gabung dengan orang tua, seharusnya tidak ada masalah, karena kepesertaan orang tua juga bisa include di situ untuk cek data yang lainnya. Kak, bisa aktivasi BPJS di sini nggak dari Padang nih? Iya kakak, perkenalkan kami dari kantor cabang Solo di Sumatera Barat. Jadi kakak untuk reaktivasi BPJS bisa lakukan dari layanan Pandawa, layanan 165 via call center atau melalui keranjang kuning kami di bawah ya kakak. Nah, nanti bisa dilakukan pendaftaran se-Indonesia. Jadi walaupun kakak berada di wilayah timur, wilayah Jawa, itu bisa ke layanan kami tadi, karena itu layanannya nasional, seperti itu ya. Sobat JKN, kalau ada yang terlewat boleh ya kabari kembali via chat agar bisa kita bacakan pertanyaannya. Kak, mau pindah mandiri ke penerima upah, tapi pas masukin nomor rekening nggak bisa. Izin kakak yang gambar bunga-bunga. Kalau layanan mandiri sebagai penerima upah, ini mohon maaf ya, saya asumsi kakak sudah bekerja. Kalau kakak sudah bekerja, kalau kakak bekerjanya di perusahaan, itu nanti HRD-nya kakak yang akan melapor ke BPJS. Tapi kalau kakak mau pindah ke mandiri, dari pekerja nih sudah tidak bekerja lagi, nah ingin mendaftar sebagai peserta mandiri, kalau nomor rekeningnya nggak bisa, coba kakak masukkan di situ nomor dompet digitalnya,
apakah akun Dana, Shopee Pay, atau akun yang lainnya ya, juga bisa akun digital. Mau tanya nih sih, kemarin aku ngurus BPJS yang pemerintah dan sudah aktif, tapi sebelumnya ada tunggakan. Iya kakak, jadi kalau dulu kakak pernah daftar mandiri, terus sekarang dialihkan sebagai penerima bantuan, mohon maaf untuk tunggakannya tetap akan dihubungi oleh BPJS Kesehatan atau Vaskes. Nanti kalau memang kakak agak keberatan ya untuk membayarnya lunas, bisa dilakukan cicilan saja kakak. Cicilan ini bisa kakak pilih loh sampai 36 kali pembayaran, jadi tidak berat lah untuk dilakukan cicilan gitu kakak. Jadi mohon maaf walaupun kakak saat ini sudah menjadi peserta yang penerima bantuan dari pemerintah, tunggakannya tetap akan ditagih oleh BPJS Kesehatan seperti itu ya. Jadi boleh kakak cicil saja kakak, bisa 36 kali cicilan seperti itu. Jadi agak ringan lah ya untuk cicilannya. Nah kakak, untuk kartu KIS-nya nonaktif ya. Nah kakak bisa lakukan reaktivasi pesertaannya melalui layanan Pandawa, call center 165 atau ke keranjang kuning ini ya. Nanti keranjang kuning ini yang nanti akan kami hubungi kakak untuk pendaftaran lebih lanjut ya. Nah selanjutnya kak mau pencairan ini ya, kak mau pencairan tapi lupa email, izin kakak, kami dari BPJS Kesehatan ya. Jadi mungkin maksud pertanyaan kakak untuk pencairan JHT, mohon maaf itu di BPJS Ketenagakerjaan ya kakak. Silahkan hubungi BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah boleh kakak untuk yang tidak punya rekening, orang tuanya tidak punya nomor rekening, bisa dilakukan pendaftaran melalui rekening si anak. Yang pasti sobat CKN, untuk pendaftaran ini kan sifatnya untuk layanan auto debit. Nah harapannya nanti nomor rekening yang didaftarkan itu sudah bersedia untuk dipotong setiap bulannya untuk iuran JKN, seperti itu ya. Jadi jangan nanti sobat JKN mendaftarkan nomor rekeningnya tapi tidak tahu konsekuensinya bahwa iuran BPJS Kesehatan itu akan di auto debit dari nomor rekening yang sudah terdaftar ya sobat JKN ya. Kak udah 5 tahun berhenti kerja, kenapa BPJS-nya masih aktif? Kalau kakak Lydia bekerja di perusahaan, itu memang nanti pelaporannya dari HRD di perusahaan ya kakak. Jadi memang mungkin perusahaannya masih membayarkan iurannya. Tapi kalau memang kakak ingin cek kembali datanya dan mengkonfirmasi, silakan ke perusahaannya ya. Karena memang di situ ranahnya perusahaan sih yang untuk melaporkan ke BPJS. Kak, kenapa saya tidak bisa mau BJKN ya? Tidak bisa buka. Kalau kakak lupa password kakak, boleh nanti klik lupa password ya. Tapi ternyata lupa email nih atau nomor handphone yang kemarin didaftarin, boleh kakak lapor dulu perubahan data melalui WA layanan Pandawa itu di 0811 8165 165. Seharusnya bisa kakak klik lupa password, nanti akan direset kembali passwordnya dari awal. Kak, saya punya BPJS, alamatnya di KP, tapi saya mau ikut suami. Tidak perlu kakak untuk perubahan alamat. Kalau intinya kakak mau alih ke suami, ke tanggungan suami, itu nggak masalah. Jadi nanti nomor kartu atau nomor identitas yang lama akan dialihkan otomatis ke tanggungan suami ya. Jadi tidak perlu dinonaktifkan, karena memang kepesertaan kita tunggal mengikuti dari nomor KTP saja atau nomor NIK. Jadi walaupun kakak pindah ke tanggungan suami, kakaknya sudah bekerja, itu tetap kepesertaannya sama. Gitu ya. Kak, tadi ada yang ke rumah katanya dari BPJS Kesehatan, terus tanya-tanya tentang KWH berapa watt per bulan. Boleh kakak dipastikan kembali ya, karena kalau untuk saat ini BPJS Kesehatan memang tidak ada program untuk turun ke rumah nanya-nanya KWH. Cuma memang ada ini sih, ada untuk survei apakah pelayanan BPJS Kesehatan ada perlu perbaikan atau tidak. Cuma kalau nanya KWH kayaknya bukan dari BPJS Kesehatan deh kak. Boleh dipastikan kembali ya kakak. Dan biasanya kami kalau turun ke lapangan pun harus memakai surat tugas atau ID card ya.
Ini ada pertanyaan dari Kak Vera, BPJS KIS, tapi nggak bisa dipergunakan lagi berobat. Nah, jadi Kak Vera, kalau dulu sudah pernah dapat yang dari pemerintah ya, terus saat ini nggak aktif, Kak Vera bisa reaktivasi kepesertaannya Kak Vera. Reaktivasi kepesertaannya untuk BPJS ini bisa dilakukan ke layanan pendawa. Jadi Kak Vera mau daftar mandiri nih untuk mengaktifkan kembali BPJS kesehatannya, bisa nih layanan pendawa ke Mobile JKN atau ke call center 165 atau diklik keranjang kuning yang di sini. Tapi kalau Kak Vera ingin mendapatkan kembali BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, Kak Vera silahkan lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan ya, agar diverifikasi lagi datanya apakah berhak atau tidak menerima bantuan dari pemerintah. Ya Kakak. Kakak ini, Kakak Lina ya, Kak Lina punya tagihan BPJS 5 bulan. Tapi pengen dibayar dulu setengah bisa Kakak. Kak Lina kalau memang ingin mencicil tunggakannya, itu bisa dilakukan dari layanan program rehab, pembayaran bertahap. Jadi Kakak bisa melakukan cicilan untuk pembayaran iurannya Kakak. Jadi Kakak boleh nanti dicicil iurannya maksimal itu 36 kali atau 36 bulan. Jadi tidak harus dibayar seluruhnya ya Kakak. Ini nanti Kakak download aplikasi Mobile JKN. Nah, nanti Kakak pilih di sana menu program rehab ya. Kakak BPJS saya bisa cover scaling enggak? Nah Kakak Suci, untuk scaling ini semua program JKN ya, itu semuanya indikasi medis ya Kakak. Jadi nanti dokter akan melihat apakah ini indikasi medis atau tidak. Kalau ini indikasinya kecantikan, mohon maaf itu tidak dijamin ya. Jadi memang nanti silahkan tanyakan ke dokternya apakah scaling ini memang kategorinya sudah indikasi medis yang bisa menyebabkan penyakit ya untuk si pasien, itu pasti akan dijamin. Itu ya Kakak. Kak mau tanya, Kak saya kan mau buat SKCK, terus saya sudah buat Mobile JKN. Ya Kakak, untuk saat ini SKCK, SIM dan lain-lainnya itu nanti akan melampirkan kepesertaannya aktif. Boleh nanti diperlihatkan saja BPJS Kesehatan aktifnya pada saat pembuatan SKCK ya. Nah ini ada juga yang udah sudah menikah dan bikin kakak baru ya Kakak. Nah jadi kalau Kakak sudah berkeluarga, ingin memperbarui kepesertaannya bersama pasangannya, boleh nanti dari layanan pendawa, di situ ambil nanti layanan perubahan data. Itu ya Kakak. Kak di BPJS-nya Kak dulu BPJS Mandiri udah nggak bisa bayar, sekarang dapat gratis dari pemerintah. Sekarang ada SMS tunggakan. Jadi Kakak, ini Kakak cancer ya. Kakak silakan download aplikasi Mobile JKN Kakak. Kakak bisa dicek di situ apakah riwayat pembayarannya memang tidak ada tagihan lagi atau tidak, atau masih ada. Di situ bisa lihat menu iuran Kakak. Jadi kalau memang dulu Kakak sudah lunas nih pada saat jadi BPJS Mandirinya, seharusnya saat ini tidak ada tunggakan lagi. Jadi kepastian datanya bisa Kakak download di aplikasi Mobile JKN, menu iuran. Di situ tertera apakah masih ada tunggakan nggak sebelum beralih ke BPJS yang dari pemerintah ya. BPJS suami KIS. Nah Kakak ini mamanya Rey tiba-tiba langsung jadi pemerintah, langsung nonaktif. Ya itu Kakak untuk kepesertaannya bisa dialihkan lagi ke peserta mandiri ya Kakak. Kakak bisa lapor melalui layanan pendawa atau ke keranjang kuning ini untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan. Itu namanya program reaktivasi. Kalau ada yang terlewat boleh di-up lagi ya Sobat JKN. Saya ada tunggakan 15 bulan Kak, sekarang saya dapat BPJS. Iya Kakak, kalau memang dulu pernah daftar peserta mandiri dan saat ini sudah beralih sebagai penerima bantuan, tunggakannya tidak hilang Kakak, jadi tetap harus dibayar.
Tapi kalau memang kakak belum mampu bayar sepenuhnya, boleh kakak cicil ya. Untuk cara cicilnya bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN. Ada di sana menu rehab. Nah, sama juga nih untuk Kak Fatin, kalau BPJS-nya nggak aktif, itu namanya proses reaktivasi ya. Bisa dilakukan dari layanan Pandawa atau di keranjang kuning ini. Nanti akan kita hubungi kalau memang kakak sudah mengisi form. Kalau kakak mau ingin kakak daftar mandiri, boleh di sini di layanan Pandawa ubah jenis peserta nonaktif menjadi peserta mandiri. Ini ada pertanyaan juga, Bu, saya ada tunggakan 4 juta, apakah ada kebijakan untuk ibu hamil yang tidak mampu bayar? Izin kakak, kalau untuk saat ini memang tunggakan itu maksimal 24 bulan ya. Kalau memang sobat CKN pernah menunggak lebih dari 24 bulan, itu maksimalnya 24 bulan saja. Tapi kalau memang sobat CKN kategorinya tidak mampu, boleh sobat CKN datang ke dinas sosial atau dinas kesehatan agar divalidasi lagi datanya oleh pemerintah untuk menerima bantuan dari pemerintah ya. Nah, ini ada juga denda masa rawat inap ya. Kalau denda rawat inap berarti nanti sebelumnya ini kalau untuk masa denda itu berarti sobat JKN pernah dirawat inap sebelumnya. Mohon maaf, pernah menunggak sebelumnya. Namun sudah membayar tunggakan dan saat ini masuk ke masa-masa denda rawat inap ya. Jadi kalau seandainya sobat JKN dirawat inap di rumah sakit, ada denda yang harus dibayar. Seperti itu ya, itu konsekuensi karena menunggak. Sobat JKN tak terasa ya sudah 4:30 di waktu Indonesia bagian barat. Sudah 1,5 jam kita berinteraksi dengan sobat JKN semuanya. Terima kasih, kita lanjutkan kembali di sesi berikutnya ya. Insya Allah kami akan rutin melakukan on air dengan BPJS Kesehatan. Terima kasih atas partisipasi sobat JKN semuanya. Assalamualaikum.